Waalaikumsalam. Waduh, hati-hati bang. Ya, siapa ya saya? Angkat dong. Ketemu ini ya? Oh setting ya? Oh iya ya, kayak di chat aku. Iya. Dia sedikit kakakku ya. Gue juga masih baru saya. Masih baru. Wah. Iseng-iseng aja. Anda suka melebih-lebihkan. Dia kayak saling memuji aja. Sama tapi beda. Sama tapi beda. Saya sedikit bingung apa sama tapi beda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Mantap, mamen. Ya, kali ini di postingan gua atau di video kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya motor, terus apalagi tuh aksesoris motor juga. Sekarang udah lama gue gak posting. Karena mungkin waktu juga, kedua karena dari segi finansial. Dan gue di sini ada di tempat kerja teman gue yang merupakan di Bandung, pasti di Bandung ya, di sebuah gedung Geraha. Dan di sini ada teman gue, cuma belum datang ya, belum datang ya. Nanti dia bakal setting sebuah alat yang sudah pasti orang-orang IT tahu ya, yaitu Mikrotik Etherboard atau RB450G. Dan gue akan memperkenalkan beberapa alatnya dulu. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu adalah pertama, udah pasti ada si Mikrotiknya, Mikrotik RB450G, and TP-Link. Nah, ini untuk akses poinnya. Akses poin sih bebas ya, mau TP-Link, modeling, terus apa lagi ya, banyak lah ya. Total-Link juga ada. Terus persiapkan juga beberapa kabel UTP atau kabel RJ45. Kemudian power, sudah pasti power sudah pasti digunakan. Ini mungkin bukan bawaan aslinya ya, karena ya namun alat yang bekas tapi masih layak digunakan, masih bagus juga ini. Oke, dan gue mau baca dulu spesifikasi si Mikrotik RB450 ini. Yaitu dia mempunyai CPU Atheros R7241 yang memiliki 400 MHz dan memiliki RAM 256 MB. Penyimpanannya 128 dan mempunyai 5 port Ethernet. Di sini bisa ada yang bisa sampai 10 sampai ke 1 Gbps. Wow, mantap. Satu port USB 2.0 ya, ada USB-nya. Di sini nggak ada ya. Terus mendukung router OS dan tahan suhu ini yaitu minus 40 hingga 70 derajat. Lumayan. Cocok untuk penggunaan server yang di perusahaan, di kantoran, atau buat di rumah juga cocok. Dan kali ini gue akan panggil temannya gue, bang datang juga. Waalaikumsalam. Waduh, hati-hati bang. Sini masuk join. Mana ini ya? Ya sini. Depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat. Dan ini rekan gue. Ya, halo. Perkenalkan diri bos. Ya, siapa ya saya? Anda dong. Oh ya, halo, saya Aldi, PKJ Ilham kebetulan juga. Ya. Ketemu ini ya? Oh setting ya? Oh iya ya, kayak di chat aku kemarin ya? Iya. Dia sedikit kakakku ya. Jadi begini. Gak apa-apa, santai lanjut. Jadi di sini dia akan men-setting atau merubah atau bukan mengkoneksi internet dari router ISP ke Mikrotik ini. Biasanya sih untuk router biasa atau kayak access point ya. Kayak access point, kalau biasanya access point connect dari ISP. ISP itu seperti IndiHome ataupun Megavision atau internet yang lainnya ya, yang biasa di rumahan. Biasanya untuk penyambangan, misalnya, bang di rumah saya ini nggak kok radio sinyalnya nggak kena, misalnya dari lantai 1 ke lantai 2 nggak kena dapat sinyalnya, dia gunakan pakai access point, TP-Link, bisa jadi D-Link atau perak-perak lainnya. Sebenarnya bagus ya, yang lain-lain juga. Cuman kalau ini dia PNP, kalau di motor itu PNP, plug and play. Jadi ya PNP, plug and play. Jadi tinggal masukin LAN ke portnya, di port LAN di sini langsung connect internet. Itu mungkin sudah pada tahu, nanti mungkin kita akan buat video ini juga ya. Dan kita akan coba setting. Kalau Mikrotik itu dia perlu harus di setting dulu dari port-portnya, kayak di HCP-nya lah, port LAN-nya gitu kan ya. Lalu VLAN-nya. Nah, nanti settingnya gimana sih bang? Nanti kita akan coba. Kita akan setting si RB450G ini untuk
jadikan access point. Dan kali ini Bukan access point, Pak. maksudnya router. Sorry salah. Ya, kita sambil belajar. Ya, kita sambil belajar. Kita belajar. Gue juga masih baru saya. Ya, sama masih baru kayak Masih gitu. baru. Wah. Iseng-iseng aja. Karena suka melebih-lebihkan. Jadi kita saling memuji aja. Oke. Oke, saatnya kita akan langsung setting saja. Lanjut. Oke. Yang Apa coba? kita butuhkan pertama mungkin kita harus memberi daya dulu ya pada mikrotik ini Ya. supaya nyala. Oke. Kita beli dulu nyawa. Oke, beli Nyawa nyawa. itu adalah listrik. Ada suasana Pak. Oh iya. Iya. Kita lihat dulu ke bawah portnya. Ya. Oke, kita nyalakan mikrotiknya. Nah, ini sudah nyala ya, tandanya ya nyala. Ya. Ya nyala sih betul. Ya, ini router dalam keadaan masih ada settingan ya. Mungkin kita coba reset terlebih dahulu Oke. semua. Karena mungkin ini barangnya yang kita punya. Ini bekas juga sih. Jadi takut masih ada settingan konfigurasi yang sebelumnya dipakai. Jadi kita reset dulu. Backup dulu. Oh, backup dulu ya. Di backup dulu mungkin. Oke, Ya, boleh. tapi perlu di reset. Jadi kalau ada apa-apa bisa balik lagi. Oke, baik. Balik Siap. lagi pada backup. Siap. Oke. Oke, kalau begitu Pak, kita mungkin colokan saja terlebih Oh, boleh. dahulu kita koneksikan ke Internet ya. laptop ya. Laptop ya. Boleh. Laptop dulu mungkin. Nah, kita koneksikan terlebih dahulu. Bebas sih mau di port berapa, tapi saya biasanya kalau misalkan karena saya biasanya connect-nya bukan dari IP tapi dari MAC address, jadi bebas aja ya. Bebas aja portnya ya. Port. Kita coba di port 2. Oh, jadi kalau misalnya dari Mikrotik portnya bebas ya? Nggak kayak TP-Link atau kayak itu access point kayak gini mungkin beda? Ya bisa sama tapi beda. Sama tapi beda. Saya sedikit bingung apa sama tapi beda. Ya, Oke, lanjut aja. Nanti mungkin penjelasan itu detailnya lebih lanjut ya. Lebih dalam lagi Jadi nanti. gitu, soalnya kita Oke. kan ini. Oke, ini udah masuk ya, kita coba setting dulu. Oke. Mikrotik. Oke, sekarang kita ke mikrotik ya. Ya. Ini kan kita tadi udah dicolok ya. Udah di coba pastikan lagi film apakah sudah dicolok atau belum. Oh iya sih udah bang. Oh iya. Sudah. Kita abaikan dulu yang neckboard ini karena ini mungkin dari wireless ya. Iya. Soalnya saya connect internet juga. Kita matiin dulu internetnya. Nah, oke. Kita coba refresh dulu. Nah, ini muncul ya. Mikrotik. Ini udah muncul. Kita coba masuk dulu dengan password yang sebelumnya apa filmnya? Kita kan akan reset dulu ya. Oh iya. Masih sama kok Pak. Oh iya. Kosong Pak. Kosong. Ya ini default masih, kalau mikrotik defaultnya tuh memang passwordnya kosong ya. Oke. Masuk. Nah ini memang disuruh ini ya, kita isi password, cuman kita abaikan dulu. Kita lakukan dulu proses reset ya Pak ya. Ya. Nah ini pertama kita ke new terminal. Ada dua cara, kita bisa di sini di new terminal dengan misalkan, ini disuruh ganti dulu password, atau kita langsung aja deh di sini. Jadi bisa menggunakan Terminal ya, Cek? dengan komennya tuh sistem reset. Sistem reset. Di sini juga bisa sih kita. Ini ada reset configuration ya Pak. Oh iya. Jadi ada pilihan langsung ya. Jadi sebetulnya mah ada mode cepatnya, ada mode gampangnya ya, ada mode ya lebih ke manual. Sesuai apa Kebutuhan keinginan aja sih, ya. aja gitu. Sama saja sih. Hmm. Oke, ini kita reset ya. Ya. Tadi itu ada di sini ya guys. Ada di sistem, terus ini reset configuration. Kita klik reset configuration, lalu kita reset aja. Do you want to reset all your configuration and reboot?
Yes. Pilih yes. Nanti mikrotiknya akan mereset dan restart terlebih dahulu. Oh. Jadi kita tunggu sampai nyala lagi. Biar nggak nyangkut. Kita refresh lagi. Nanti sampai muncul di neckboard. Kita koneksi udah terkoneksi ya by kabelan ke mikrotik dan laptop. Nah, ini kan udah muncul. Nah, ini udah ke detect ya. Dia udah ke detect ya? Ya, MAC address dan IP-nya. Ini IP bawaan dari Mikrotik? Ya, betul sekali. Memang dasarnya IP bawaan dari Mikrotik ya. Segini Pak, 192.168.88.1. Memang default configuration-nya gitu. Semua Mikrotik sama? Bisa dibilang sama, tapi ada juga yang beda. Beberapa seri ada yang berbeda. Jadi tergantung seri dan tipe ya. Betul. Oke, lanjut kita login. Oke, kita connect lagi by MAC address ya. Untuk loginnya admin, passwordnya defaultnya tuh kosong. Kita connect. Nah, oke, jadi ini sebenarnya resetnya tuh masih ada settingan default Pak. Makanya masih ada IP yang 192.168.88.1. Ya. Ini ada pemberitahuan kita mau kosongkan semua konfigurasi atau kita tetap pada konfigurasi default Pak. Oke. Mungkin kita lebih afdol atau enaknya kita hapus aja semua Pak ya. Oke. Kita reset semua ya. Reset semua. Ini ada remove configuration. Kita lakukan lagi remove configuration. Tunggu ini akan restart lagi mikrotik ini. Oke. Jadi untuk si Mikrotik maupun yang lama atau yang baru tetap ya. Jadi harus ketika udah di reset dia ada settingan bawaannya, setelan pabriknya mungkin ya. Iya betul sekali. Biasanya untuk memudahkan para pengguna juga gitu Pak. Oke, kita coba. Nah ini udah connect lagi dengan konfigurasian sudah kosong banget ini ya. Di IP masih kosong, address juga masih kosong. Oke, saatnya udah beres juga di reset si Mikrotik dan di backup juga si data-datanya dan kita akan mulai setting dari awal. Sebetulnya kita udah pernah coba ngulik si RB450 ini dan kita coba untuk setting kembali bagaimana untuk men-setting si Mikrotik ini. Oke, kita coba. Oke, langsung ke backup. Ke settingannya. Ya udah di backup tadi Pak. Ya. Jadi kita sekarang akan mengkoneksikan Mikrotik ini ke sumber ISP ya. Sumber internet maksudnya. Biasanya kan kalau ISP tuh punya routernya masing-masing atau modem lah mungkin Ya, modem. kalian tahu ya. Kalau apa sih? Kalau yang kayak di provider yang lain ya, kayak misalnya IndiHome, MNC, Megabase dan produk-produk lainnya juga sama. Itu mempunyai bukan Mikrotik, menggunakan modem tersendiri gitu atau router ISP-nya gitu kan. Betul. Nah, sekarang kan mungkin kita akan koneksikan si Mikrotik ini ke sumber internetnya atau router ISP ya. Oke. Dengan tujuan agar mungkin bisa dipisah bandwidth. Nah, terus sebetulnya justru fitur Mikrotik itu lebih banyak ya. Lebih banyak sih Lebih banyak dari ketimbang hanya access point biasa atau hanya router. Soalnya kan dia namanya juga router bot ya. Mikrotik khusus untuk settingan biasanya penggunaan bandwidth yang lebih advance. Biasanya pakainya dari providernya 100 mega. Terus kita mau bagi-bagi 50 bagi 50 atau 20/20 itu bisa disetting. Dan itu emang mudah sekali, gampang untuk settingannya. Dan untuk blokir seperti website mungkin ya. Bisa juga blokir website atau IP itu bisa. Dan sekarang udah banyak umum ya. Mikrotik sering dipakai untuk juga RT RW net. Ya, itu dia. Itu udah paling banyak lah di kalangan umum ya, di sekarang umum nih. Kalangan Mikrotik udah bukan orang jaringan ya. Di luar orang jaringan juga, misalnya, wah saya mau pasang ini, mau share bagi-bagi ke rumah tetangga saya juga bisa. Gitu kan. Sekarang udah nggak biasa lagi kayak dulu ya. Zaman dulu ya. Mikrotik itu jarang dipakai buat untuk kantoran lah, sekolah paling minimal gitu kan. Sekarang udah makin banyak yang menggunakan. Oke, lanjut aja Bang settingannya. Kita akan setting dulu Mikrotik ini bisa terkoneksi dengan router ISP ya. Oke, ini kan kita sudah
setting lewat laptop ya. Ya. Ini kok coba kita bentar. Mana ya? Oh ini. Oh siap. Nah, ini kabel menuju ke router ISP ya. Kita nggak bisa liatin routernya karena disclaimer ya. Takutnya Menurut nanti perusahaan. merugikan beberapa pihak ya. Takut nanti saya juga kena hak cipta. Oke lanjut. Bisa dikasih contohnya aja. Kita Oke, kasih contoh aja. gambar di mana di sini atau di Iya. belakang. Oke. Nah ini kabel menuju router ISP ya, Ya. atau sumber internet. Kita colokan, kalau saya biasanya menyetingnya kita pertama colokan di Ethernet 1 gitu. Biar apa ya? Jadi Ethernet 1 tuh port menuju ke sumber internet atau router ISP ya, biar Oke. nggak bingung. Mhm. Kita colokan. Nah ini kita masih tetap colokan karena kita butuh setting secara koneksi LAN ya, dari Mikrotik ke laptop. Jadi kita setting dulu, bisa dilihat nanti settingannya gimana. Oke, Pak. Oke, kita coba lihat beberapa settingannya. Oke. Oh ya, balik lagi. Tadi kita ada yang lupa belum nge-backup, tapi sebenarnya udah backup sih. Iya. Kita udah ada backupannya. Jadi Kita mungkin nggak ke video mungkin ya, Pak. iya, tapi nggak apa-apa sih. Nanti kita bikin terpisah lah konten backup dan reset ya. Ya. Karena lebih advance ada beberapa. Mungkin atau enggak langsung aja di akhir nanti kita reset. Ini udah di reset kan Pak. Oh iya betul juga ya. Udah kita lanjut aja. Kita lanjutin aja ya. Berarti kita akan koneksikan antara Mikrotik dengan router ISP atau sumber internet dulu Pak. Oke. Nah di sini kan berhubung sudah connect juga, Mikrotik sudah connect dengan kabelan ya. Ya. Mikrotik dengan router ISP di Ethernet 1. Di Ethernet 1 ya Pak ya. Nah kita setting dulu untuk IP address-nya dengan cara memakai konsep DHCP client saja Pak, agar lebih mudah. Oke. Jadi ada beberapa konsep ya, Pak ya. Betul, ada beberapa konsep, cuman kita kan ini cara lebih mudah dulu aja Pak. Nanti untuk lebih dalamnya kita buatin konten-konten. Oke, nanti gampang. Next. Jadi kita langsung paling kita. Ya, ini posisinya sudah terhubung di Ethernet 1 ya, antara Mikrotik dan router ISP. Kita masuk ke IP, terus ke DHCP client. Nah, kita add ya. Nah, di sini kita arahkan ke interface Ethernet 1 yang memang sudah terhubung dengan router ISP. Ini kita apply saja, kita tunggu. Oke. Nah, ini udah udah bound ya. Oke, udah masuk ya. Udah masuk. IP-nya kita dapat 192.168.2.20 sebenarnya ini. Kalau tadi itu 20. Iya. Tapi ini kita dapat 26 sama aja sih. Apa sih? Kadang 20, kadang 26 gimana dari router ISP ingin memberinya gitu. Oke, nah ini sebetulnya udah terkoneksi ya. Tandanya tuh di interface kita bisa lihat. Nah, ini ada notif ini. R. Nah, itu apa tuh? Huh? Apa itu? R itu sudah tandanya sudah terkoneksi Pak. Jadi apa ya? Agak panjang Pak penjelasannya. Oke. Pokoknya kalau ada R ini tuh dia udah Otomatis berarti sudah connect terkoneksi gitu. internet. Kan ini berhubung yang 3, 4 dan 5 tuh belum, jadi masih kosong. Jadi ini Ethernet 1 kemana tadi Pak? Router ISP kan ya? ISP, betul. Nah ini Ethernet 2 ke laptop kita yang kita pakai setting ini sekarang. Oke. Nah, jadi ini kita tandain aja ini tuh sebagai uplink ya. Yes, oke. Nah, untuk pengetesannya kita coba saja ping ke router ISP-nya atau gateway-nya. Biasanya kalau kita udah bikin di DHCP client, untuk routingnya itu udah terbuat otomatis Pak. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah reachable Pak ya. Reachable itu terkoneksi juga. Terkoneksi juga. Nah, untuk IP router ISP-nya itu ada di 2.1 Pak ya. Kalau tadi kita dapat 2.26. 2.26. Ya. Ini coba kita ping apakah sudah betul-betul connect. Nih. No aja. Kita ping ke gateway-nya ya Pak ya.
gateway dari internet ya. Ya, ini sudah terkoneksi Pak. Oke. Sukses berarti sudah berhasil Ya, Pak ya. sudah berhasil terkoneksi dengan router ISP ya Pak ya. Karena itu cara cepat Pak, cara mudah kita pakai DHCP client. Nah sekarang selanjutnya kita buat DHCP server Pak. Oke. Untuk ke LAN Pak ya. Nah ini kita Ether 2 itu kita atur sebagai network untuk LAN Pak ya. Oke. LAN tuh network sebenarnya. Udah LAN aja. Oke. LAN tuh menandakan koneksi by wire atau kabel Pak ya. Iya. Nah ini kita sudah aja ya, sudah terjadi Ether 2 yang tercolok ke laptop dengan network untuk kabel. Sekarang kita buat DHCP server, itu ada di IP, terus ke DHCP server. Ini cara mudah lagi Pak, kita langsung aja DHCP server. Oke. Oh sorry sampai lupa, sebelum ke DHCP server kita harus bikin dulu segmen IP-nya Pak. Oh, Ya, address ya. ya di address. Nah ini nanti kita arahkan ke Ether 2. Nah mungkin kita untuk jaringan yang LAN kita pakai IP 172.168.10.1/24 ya, dengan SS24 subnet mask 255.255.255.0 gitu ya, yang standar. Kita apply. Ini sudah dibuat ya segmennya untuk IP 172.168.10.1 ada di Ether 2. Nah sudah dibuat IP seperti ini, kita lanjut DHCP server. DHCP server. Oke, kita kembali lagi. Nah di sini kita baru bisa Ke DHCP setup. ya, karena kalau sebelum dibuat IP dia nggak akan tahu Pak IP-nya berapa, jadi nggak akan kebuat otomatis. Jadi kita lebih dulu membuat IP-nya dulu sih. Nah ini kita jangan salah, ini kita harus diarahkan ke Ether 2. Oke. Karena kalau Ether 1 dia uplink. Nanti kalau dibikin DHCP server di Ether 1 bakal konflik Pak. Iya. Oke. Kita coba di Ether 2, dan memang seharusnya di Ether 2 Pak ya. Ya mau 2, mau 3 itu tergantung dari portnya yang disetting di awal ya. Betul sekali, yang di IP address-nya Pak. Oke, kita next. Nah, ini kan udah muncul ya? Sudah muncul. Pak. Tapi itu dari 0 apa ya? Ini network Pak. Oke. Ini space tuh jadi network Space. tuh berada di network yang sama gitu. Jadi 10.1-nya untuk gateway. Nah, sebenarnya 0 tuh itu untuk overall. Jadi dilingkup dengan network sekian gitu Pak. Okay. Dan biasanya sama sih, beda ujungnya aja Pak. Ujungnya aja ya. Pasti 0 tuh network aja Pak. Ini ada datanya gitu Pak ya. Dari 0 sampai 25 ya klien. Ini bukan Pak, /24 tuh subnet. Bukan tadi ada. Ada tadi muncul tuh. Yang mana yang ini Pak? Iya. Udah, skip aja. Oke. Untuk gua. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan gateway itu. Yang tadi kita ini gateway for DHCP network tuh satu Pak. Kita next lagi ya. Kita tinggal next aja Pak. Nah, ini baru pool Pak. Pool tuh bukan kolam renang Pak ya. Ya maksudnya kolam renang sih. Itu cuman, swimming pool Pak. Pool ya. Nah, ini alokasinya tuh dia tersedia dari hostnya Pak ya. Oke. 2 sampai 254 Pak. Karena 255 itu broadcast-nya Pak ya. Oke, kita next. Nah, ini dia DNS-nya sudah terbaca otomatis dari router ISP. Oke, ini sudah komplit ya. DHCP servernya sudah terbuat. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah dapat IP dari Mikrotik laptop ini atau belum. Oke, kita cek. Kita cek ya. Biasa masuknya kita coba ke network adapter ya. Ini ncpa.cpl. Nah, di sini takutnya saya ada settingan IP statik ya, kita hapus dulu. Masih ada settingan Pak ya? Iya Pak, masih ada settingan Pak. Biasa Pak, bekas settingan yang lain Pak. Nah, ini kadang suka ngaco ya, dapat cetak link padahal belum dimasukin data link.
Nah ini guys, setelah di DHCP kita udah dapet ya Oke. IP dari Mikrotik dengan IP 172.168.10.24. 254 ya. Ya 254. Nah kita bisa cek real time juga di Mikrotiknya. Ada biasanya ada di menu DHCP server, terus di disease. Nah ini laptop kita. Oh, sudah deteksi langsung Pak. Ya sudah deteksi langsung, dan memang ini kan IP-nya IP dikasih dari Mikrotik gitu Pak. Oke. Jadi Pemberian dari Mikrotik Mikrotik. harus dijaga Pak dengan baik. Oke, jadi nanti tapi kalau misalnya penggunaannya ini bisa di set by hub atau switch bisa? Bisa Pak. Ya kalau hub dan switch sih dia hanya memecah saja ya. Memecah saja ya. Yang unmanageable Pak, bukan yang manageable ya. Biasanya Oke, kalau oke, yang manageable harus disetting dulu Pak. Tergantung dari switch hubnya juga ya. Nah tapi kita udah bisa ping juga, ini cobain. Kita coba ping dari laptop ya ke gateway Mikrotik ya, dengan IP yang ini guys. Nah ini gateway-nya. Oke. Nah ini gateway DHCP server 10.1 ya, 172.168 1.10.1. Nah sudah terkonek, sudah betul-betul terkoneksi. Oke. Berarti udah. Dan yang belum itu pasti belum bisa terkoneksi dengan internet. Oke. Nah ini kalau kita ping ke Google ini dengan DNS 8888 itu masih belum bisa. Jadi dia hanya koneksinya by untuk memberi data aja ya, tapi untuk browsing belum bisa. Belum bisa karena belum juga kita cek di Mikrotik apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum. Karena tadi pertama kita baru koneksi dengan router ISP Pak. Iya. Sekarang coba kita di Mikrotik apakah sudah betul-betul terkoneksi dengan internet. Ternyata sudah. Oke. Berarti untuk di Mikrotik sudah terkoneksi dengan internet, tetapi untuk ke laptop belum terkoneksi. Itu ada settingannya karena kita belum setting di NAT Pak. Oh iya, NAT-nya ya. Ya, NAT itu ada di IP, lalu firewall, terus di sini ada NAT. Nah, kita tambahin di sini NAT-nya, chain-nya source NAT Pak ya, source NAT ya. Yes. Out interface-nya kita arahkan ke Ethernet yang terhubung dengan router ISP, yaitu Ethernet 1. Betul Pak. Untuk di bagian sini seperti ini saja settingannya, kita ke action. Nah, actionnya kita pilih mass curate agar mentranslasikan internet dari router ISP ke bawahnya gitu Pak. Ya maksudnya ke router kita gitu Pak. Kita coba apply ya. Nah, oke, cuman segini saja settingannya. Nanti kalau misalkan kecepatan atau bisa diulang-ulang lagi ya. Oke. Nanti itu mah untuk pengatur kecepatan mungkin bisa diatur juga ya. Nah ini kan sudah kita setting Pak ya. Yep. Nah sekarang kita coba tes lagi Pak untuk ping ke internet dari laptop kita yang sudah diberi DHCP oleh Mikrotik. Sudah bisa Pak? Oke, sudah bisa. Jadi mungkin banyak sekali pintunya ya kalau menuju ya Mikrotik. Bisa. Biasanya dari pintu, misalnya di internet mau koneksi dulu ya harus buka dulu IP-nya. Kalau misalnya IP udah terkoneksi dari Mikrotik ke laptop, kita juga belum kebuka pintu untuk internetnya. Iya, gitu. kita sudah buat rumah-rumahnya tapi kita belum kasih aksesnya. Oke. Seperti itu analogi coba. Oke, betul. Rumah sudah jadi dan jalannya nggak ada, percuma Pak ya. Ya betul Pak. Oke. Udah jadi ditutup di portal. Sudah masuk, Pak. Oke, sudah terkoneksi. Oke. Berarti ini sudah oke ya? Sebenarnya dari sini tuh sudah selesai. Kalau misalkan koneksi antar kita konfigurasi basic Mikrotik udah selesai Pak, karena dari atas sudah terkoneksi, ke bawah pun terkoneksi. Jadi dari bawah pun sudah bisa koneksi internet. Ya, akhirnya sudah beres juga. settingan yang lumayan agak rumit juga ya. Beberapa port yang harus dibuka gitu kan, dari DHCP, terus dari apa lagi itu?
IP ya, terus Kita dari VLAN harus juga setting gitu IP-nya. kan ya. Dan akhirnya koneksi dari Mikrotik menuju ke dari ISP ya, ISP ke Mikrotik sudah terhubung, tapi melalui laptop saja, belum termasuk ke access point. Nah, kita akan mau coba ke access point nih, koneksinya gimana nih Bang? Soalnya kan dia hanya koneksinya by LAN ke laptop saja, gitu kan. Kita akan koneksi ke WiFi. Nah, kita apa saja sih langkahnya sih Bang untuk Sama aja sih, jadi paling kita harus setting ini juga ya. Kita rubah dulu alat ini jadi access point. Dan sebenarnya ini kan dasarnya TP-Link ini banyak ya. Dia bisa jadi router, access point, extender dan lain-lain. Betul. Jadi paling kita rubah dulu Banyak ini fungsinya juga. jadi access point, terus kita nanti tinggal koneksikan ke Mikrotik. Ya. Nanti kita tinggal setting SSID-nya di sini gitu. Apakah dapat IP dari Mikrotik atau dari TP-Link ini gitu. Kalau ini dijadikan access point kan harusnya IP-nya dari Mikrotik ya. Iya, betul sekali. Sip. Jadi nanti kan dipecah ya IP-nya ya. Jadi IP khusus buat nanti si Oh iya, TP-Link betul sekali. berapa gitu ya. Nanti kita bikin segmen IP-nya berbeda untuk jaringan wireless-nya ya, yaitu yang masuk ke wireless TP-Link ini. Begitu ya. Oh iya, siap. Oke. Jadi kita akan koneksikan dan langsung pakai LAN atau kita setting dulu Mikrotik dulu. Oh iya, mungkin lebih baiknya kita siapkan dulu ini. Kita siapkan dulu settingan ini ya. Oh iya. Jadi mungkin kita nyalain dulu TP-Link-nya. Kita pasangkan dulu adapternya. Oke, betul dalam. Ya. Oke, thank you. Nah, ada dua cara untuk setting ini, bisa setting lewat wireless atau lewat LAN ya. Tapi mungkin lewat LAN aja ya, biar lebih singkat gitu karena plug and play. Iya, betul. Oke, ini kita colokkan ke laptop ya. Cabut dulu yang Mikrotik, kita cabut dulu, kita colok ke laptop. Balik. Oh iya, sorry Pak. Sip. Laptop Bapak ini saya kurang mengenali ini. Oke, kita lanjut setting dulu TP-Link ini. Oke, setelah kita tadi sudah konfigurasi di sisi ini ya. LAN ya, untuk network LAN, kita sekarang konfigurasi di network untuk WiFi ya. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita ke konfigurasi Mikrotik, mungkin kita setting terlebih dahulu TP-Link-nya. Sebelum untuk koneksi langsung ya. Betul, kita rubah dulu ke mode access point ya Pak. Oke. Ini kebetulan sudah di reset juga untuk TP-Link-nya. Kita dapat IP 0.100 P. Yep. Kita akses aja gateway-nya, biasanya 0.1. Udah connect. Username dan password-nya biasa default admin. Nah, ini udah ada quick setup ya. Oke. Jadi kita pergunakan saja fitur yang sangat mudah. Oke, siap. Ini gitu. Kita next. Nah, ini banyak pilihannya. Karena kebutuhan kita untuk menjadi access point ya, kita pilih access point ya. Access point. Terus sekali. Oke, pilihannya banyak Pak ya? Banyak, pilihannya banyak sekali. Nah, ini kita next. Nah, untuk wireless SSID-nya kita coba bikin aja tes dulu ya. Dan passwordnya tes juga, tapi tambah 123. Ini more advanced wireless setting, kita nggak usah, kita abaikan saja, kita next lagi. Oh, harus 8 karakter, lupa passwordnya. Kita isi dengan 456 aja Pak. ya, atau kita tambahin add. Oh, siap. Tes add 123. Oke, ini nah ini ya, DHCP servernya wajib kita matikan. Oh. Karena ya karena apa ya? DHCP server kan, jadi ini kan kita modenya access point. Jadi access point itu hanya untuk penyebaran doang, akses. Gitu kan. DHCP server sudah perannya diambil oleh Mikrotik. Oke. Gitu kan. Nah, sambil ini kita coba langsung aja colokin Pak di port yang Oke, di port ya. di port yang ini biru dari TP-Link ke Mikrotik Ethernet 3. Coba next. Ini kita tunggu dulu sampai TP-Link-nya
Nanti habis ini kita buka portnya di Mikrotik Pak ya. Iya, kita setting mikrotiknya. Di Ethernet 3. Kemudian kita buka di Ethernet 3, kita kasih DHCP server, lalu kita tes lagi Pak. Oke. Kita skip dulu di sini. Oke, kita sudah setting TP-Link-nya. Oke. Lalu kita coba tinggal koneksikan access point ini dengan mikrotik. Jadi ini langsung connect di port 3 ya Pak ya? Oh iya, kita belum setting di mikrotik, jadi memang belum. Kita kan belum setting network untuk atau IP untuk wireless. Oh tadi itu Tadi kita kan, ya tadi kan jadi kita, kan tadi setting itu aja ya? ya jadi kita baru setting di aja ya? Ethernet Ethernet 2 untuk LAN ya, untuk ke laptop. Nah sekarang kita bikin lagi baru di Ethernet 3. Ethernet 3. Ya, Oke. bebas sih ini yang kosong aja, tapi kan biar tersusun kita di Ethernet 3 ya. Berurutan ya. Kita sekarang lanjut lagi ke konfigurasi mikrotik. Kita setting IP-nya dulu. Dan lain-lain hampir sama sih, kita coba lihat aja ya. Mungkin settingan hampir sama mungkin ya? Ya hampir sama settingan. Mungkin yang berbeda paling dari IP-nya aja sih ya. Dari IP-nya berbeda. Sama ini kecepatan bandwidth mungkin kita bisa atur dan kita batasi. Dan ini kita akan coba langsung pasangkan dan setting. Kita colok lagi ke laptop ya. Tadi kan Ini menuju dari mikrotik ya? ya dari mikrotik lagi. Soalnya kita butuh setting lewat laptop. Oke, kita lanjut setting. Oke, kita lanjut dulu instalasi, konfigurasi Bang. untuk network ini ya, wireless. Yap. Tadi kan kita sikat udah konfigurasi atau rubah mode dulu TP-Link-nya ya menjadi access point. Nanti kita lanjut lagi konfigurasi itu, kita coba konfigurasi siapkan dulu untuk IP-nya. Oke ya. Jadi kan udah beres ya untuk TP-Link. Tadi konfigurasi dari mode access point. Dan kita buka port Ethernet 3 untuk menyalurkan internetnya ke si TP-Link tersebut. Betul Pak. Oke. Sudah masuk ya? Masukin sih tadi. Iya. Belum koneksi dulu karena mati mikrotik-nya. Oh iya. sorry Pak. Oke, kita udah masuk lagi ke mikrotik. Lalu kita tadi Kita udah konfigurasi ya, udah konfigurasi ke TP-Link tadi ya. ya udah konfigurasi Kita kita. TP-Link dan kita lanjut step untuk buka Ethernet 3. Betul. Menuju Ini ke ya, sesuai dari betul sekali. Wi-Fi-nya. Agak pusing juga ya, ternyata banyak port yang harus dibuka. betul. Ini kita masuk lagi ke address list ya. Kita tambahin untuk IP-nya kita coba kasih 172.168.20. Kalau tadi untuk LAN 10 ya. Yap. Ini kita untuk wireless kita pasang 20/24 sama. Jangan lupa arahkan ke Ethernet 3. Oke, kita play. Nah, ini sudah ya. Yap. Terlebih dahulu kita tandai dulu ya. Untuk Ether 3 itu Wi-Fi. Oke, sudah kita tandai. Address atau IP sudah dibuat. Sekarang kita ke DHCP. Nah, ini kan DHCP-nya baru ada untuk LAN ya. Yap. Sekarang kita buat untuk wireless ya, Pak. Wireless ya. Biasa seperti tadi DHCP setup. Nah, kita arahkan ke yang wireless atau Wi-Fi. Kita next aja di sini mah. Tuh, sudah dibuatkan otomatis oleh mikrotik. Oke. Jadi sangat mudah sekali fitur pembantu dari mikrotik ini. Mikrotik ya. Semuanya serba auto ya. Betul sekali serba auto. Nah, ini kan udah ini ya. Udah dibuat DHCP servernya. Sebenarnya cuma segini settingannya, kita nggak perlu bikin NAT lagi karena ini tuh udah keseluruhan. Untuk NAT yang tadi udah keseluruhan ke port-port yang terkoneksi di mikrotik. Karena kita out interface-nya ke uplink. Oke, jadi sinar pembukaan firewall itu untuk ke uplink saja. Betul, untuk uplink saja. Jadi untuk port yang lainnya dari 2 sampai 5 itu udah kebuka. Sebenarnya udah kebuka internetnya, tinggal dialokasikan DHCP-nya saja. Oke, mungkin kita coba tes aja ya. Kita sekarang coba tes TP-Link-nya. TP-Link-nya. Oke. Oke, kita udah setting dari mikrotik untuk network wireless-nya, juga kita udah setting access point-nya. Nah, sekarang kita lakukan pengetesan ya Langsung untuk pengetesan aja ya. wireless-nya ya. Oke. Nah, sekarang kondisi sedang tidak connect dengan wireless apapun. Kita label dulu.
di sini ada, kita cari yang kita buat tadi tuh SSID-nya tes ya. Tes. Oh, sudah terkoneksi langsung. Sudah terkoneksi langsung, kayaknya saya udah pernah connect dengan SSID ini, terus passwordnya ini juga Pak. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dapat IP-nya apakah betul dari Mikrotik. Nah, ya betul. Dapatnya betul ya, Betul. 172 168 20101. Betul sekali Pak. Ini dari Mikrotik. Dari Mikrotik, ya. Untuk apa lebih meyakinkan lagi, kita coba aja akses Mikrotiknya apakah bisa. Biasanya bisa sih Pak. Oh, tuh kan bisa Pak berarti Pak. Ini muncul Pak. Karena kita satu jaringan yang sama dengan Mikrotik. Oke. Karena TP-Link hanya sebagai access point saja. Oke. Oh, kalau misalnya TP-Link berubah menjadi akses router, itu beda lagi ya? Beda lagi, itu nggak akan bisa connect ke router di atasnya Pak, karena dia sebagai router. Bukan access point Pak. Nah, ini sudah connect di disk-nya. Sudah ada juga IP laptop saya, dan mungkin ini handphone Pak Ilham mungkin ya. Oh iya betul. Saya yang satu tuh, yang 253 tuh. Untuk internet juga sudah bisa, kita coba speed test di sini. Kita menggunakan pas.net saja, pas.com saja ya. Oh, sudah bisa, kita sudah terkoneksi, sudah ini juga. Kita dapat 64 Mbps. Nah, sekarang berhubung di laptop sudah bisa, kita coba wirelessnya dari HP ya Pak ya. Oh iya betul. Oke, sekarang coba. Oke, saya coba nih nyalakan wifi-nya, apa muncul nggak ya nih wifi-nya nih, Bang? Ada. Oh, itu masih connect ke ini ya. Ini yang tes nih, udah muncul. Tadi passwordnya tes bukan nih, malah TS ya. Tes at 123 ya. Ya. Oke. Nah, sudah connect. Sudah connect nih. Coba diklik, Pak. Mau di-share. Nah, ini dia. IP-nya sudah dapat ya. IP-nya 20.253 ya. Alokasinya. Mau coba sekali ya. Mau coba speed test, Pak? Kita coba speed test ya. Kita coba speed test dan hasilnya. Tadi di laptop dapat 60 lebih ya? Iya, dapat 60. Kalau di HP dapat berapa nih? 4345 ya. Lagi dipakai juga mungkin, Pak. Oke, mungkin kecepatannya udah juga 50 mega ya ini ya. Iya, mungkin up to mungkin up to 60-70 lah. Oke, mantap, sudah ini bisa. Stabil ya, 1:1 ya. Ya, 1:1 Kak. Oke. Dan hasilnya upload dan download, yaitu downloadnya 44,8 dan uploadnya 48,1. Oke, mantap sekali ya ini. Dari IP Things 2 juga ini juga aman ya. IP-nya yang kita dapat 253. Oke, sip, mantap sekali, sudah beres, Bang. Oke. Alhamdulillah, akhirnya sudah beres juga proses lagi. Proses. Ya betul ya, proses setting ya. Proses setting Mikrotik dari Ethernet 1 menuju ke laptop dan Ethernet 2 menuju ke access point. Ethernet 3 ya. Ethernet 1 ke sumber internet. Oh ya, sorry. Ethernet 1 ke sumber internet, Ethernet 2 ke laptop dan Ethernet 3 ke Wi-Fi ya, access point. Dan IP portnya juga kita udah lihat ya dari ISP yang menggunakan IP 192.168.2.20. Ya mungkin itu dari perangkat dari alat ya, dari ISP-nya ya, ngasih IP-nya 20. Ya, betul. Gitu ya. Dan gateway-nya aja pasti satu lah ya. Pasti satu. 192.168.2.1. Dan port 2 yang kita kasih, yang kita setting dari Ethernet 2 ke laptop itu menggunakan IP 172.168.10.1 dan /24. Itu apa sih saya Pak? /24 itu artinya apa ya? Itu subnet garis miring Pak. Oh, garis miring ya? Iya, slash garis miring sama sih itu subnet. Subnet ya, subnetnya. Kalau 24 yang biasanya tuh yang standar Pak, yang kalau kita biasanya ngisi IP statik di laptop kan ada subnet mask ya. Iya betul, subnet mask. 255.255.250.0 gitu. Itu /24. Oke. Itu nanti beda lagi kalau nanti kita jelasin lagi lah. Itu panjang panjang kalau dijelaskan ya. Iya.
Oke, dan pot 3 kita kasihnya 172.168 20.1. Kok hampir sama Pak ya? Ya, kita ngebedain dari apa? Untuk 10 yang angka tengahnya Oh, 20 ya? Ya 20 beda, Pak. Beda 20 ya. Kita sama apa sih? Kepalanya sama. Kita buntutnya beda. Bukan buntut ya, aduh, sorry. Depan belakangnya beda. Belakang beda, depannya sama. Depannya sama. Biar nggak bingung, Pak. Biasanya sih itu untuk sebetulnya random juga boleh ya. Mau sebenarnya satu, sih itu mau sesuai. 200, mau 10 IP-nya juga awalnya gitu ya, bebas sih sebetulnya. Sesuai. Tergantung sesuai kebutuhan juga sih itu kan. Cuman karena kita mempermudah aja, kita menggunakan IP yang sama, cuman yang berbedanya itu hanya di IP ketiga. 20.10. Sip, akhirnya sudah beres juga dan koneksi udah oke juga ya, udah mantap. Tadi udah kita coba speed test dari laptop dan kita coba speed test menggunakan HP dan semuanya lancar. Ya, aman. Dan kita akan next kita akan bikin video apa lagi ya? Beberapa ya. Mbak Adi. Ya mungkin kita lanjut ke konfigurasi yang lebih yang lebih dalam mungkin ya. Lebih dalam mungkin. Oke, itu saja mungkin kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel gua Ilham Hedi dan rekan saya juga punya channel YouTube nggak sih lo? Aduh, udah sepi. udah kosong. Dikontrakin. Oke, baiklah kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.